warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 1 Perigi, yang terhormat Bapak Ibu Guru yang hadir pada hari ini. Langsung saja untuk mempersingkat waktu. Jadi hari ini kita akan sama-sama belajar Bapak Ibu dan sama-sama berbagi atau sharing dari langsung saja kita buka acara ini dan sama-sama melafazkan basmalah. Acara yang pertama yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah atau yang mewakili Bapak Nur Said. Kepada Bapak Nur Said disilakan. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati dan saya muliakan Bapak-bapak dan Ibu guru segenap keluarga besar SDN 1 Perigi, para hadirin hadirat yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji dan syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat, terutama nikmat kesehatan, keimanan, kesempatan, sehingga pada pagi menjelang siang ini kita masih diberikan kesehatan dalam rangka melaksanakan semua aktivitas kita, yang mana semua ini mudah-mudahan tercatat sebagai amal ibadah kita di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Selawat teriring salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah memberikan kita suri toladan sehingga kita dapat membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik, yang mudah-mudahan kelak di yaumul hisab kita mendapat syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu guru yang saya hormati, jadi pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh yang memberikan sedikit semacam sekapur sirih atau sambutan yang kaitannya dengan kegiatan salah satu kegiatan dari saudara kita, guru kita, kegiatan dalam rangka pendidikan calon guru penggerak, yang mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua, lebih-lebih untuk sekolah kita. Jadi atas nama keluarga besar SDN 1 Perigi, kami menyambut baik dan berterima kasih ke kita, yang mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Jadi kegiatan ini adalah suatu rangkaian untuk menyelesaikan beberapa rangkaian yang kaitannya dengan kegiatan calon guru penggerak, yaitu diantaranya adalah mengenai diseminasi budaya positif. Jadi mudah-mudahan ini bermanfaat sekali lagi untuk kita semua. Jadi mungkin mengenai sambutan ini saya tidak akan perpanjang.
Saya cukupkan sampai di sini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamera lain. Kami persilakan kepada Bapak Zuhair SPD pada beliau disilakan. Acara diseminasi budaya positif ini sebelum dimulai, baiknya kita sama-sama berdoa semoga kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar. Kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa zilatan fil 'ilm wa barakatan fil rizq wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syakaratil maut wa najatan minan nar wa alqa ila islam. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu guru dan kepala sekolah yang sudah menyempatkan mengikuti pelatihan atau tugas kami sebagai calon guru penggerak, di mana tugas kami ini adalah untuk menyebarkan budaya positif ya di sini berkait dengan modul 1.4. Baik, sebelum kita mulai Bapak Ibu guru atau Bapak kepala sekolah, baik langsung saja Bapak Ibu guru. Di sini kami akan menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Di mana budaya positif ini adalah kita lihat di sini di depan. Selamat datang para guru hebat. Mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi meningkatkan sistem sosial di sekolah. Di sekolah kita tercinta ya. Baik, yang pertama konsep utama dari modul budaya positif yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Yang selanjutnya disiplin positif. Kebutuhan dasar manusia ya, kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya motivasi atau perilaku manusia, posisi kontrol, restitusi dan keyakinan kelas. Serta yang terakhir adalah segitiga restitusi. Ini adalah konsep atau bagian-bagian dari budaya positif. Selanjutnya Bapak Ibu guru, di mana ini adalah dasar utama kita membuat budaya positif, pembelajaran dengan paradigma baru. Yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan profil pelajar Pancasila. Yang kedua, pembelajaran yang berdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar dengan sesuai kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila yang diharapkan. Selanjutnya, yang kedua adalah disiplin positif. Disiplin positif ini memiliki 3 bagian. Yang bagian pertama adalah dalam budaya kita maknakan disiplin ya. Disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan, cenderung berhubungan dengan kata disiplin. Yang selanjutnya adalah sebagai pendidik atau guru. Tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa memperlakukan dengan mengacu pada nilai-nilai kejadian universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan
ekstrinsik. Yang terakhir adalah disiplin positif. Merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu atau sesuatu sogokan, ancaman maupun hukuman. Oke, next Pak Unan. Nah, di mana kita melihat di layar di sini adalah lima kebutuhan dasar manusia yang dimiliki oleh manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup. Nah, bisa kita lihat di sini. Yang pertama bertahan hidup, kedua adalah kasih sayang dan rasa ingin diterima, yang ketiga penguasaan, yang keempat kebebasan, yang kelima adalah tentu kesenangan. Next Pak. Motivasi atau perilaku manusia merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar, ya, untuk melakukan satu tindakan dengan tujuan tertentu. Yang pertama di sini adalah menghindari ketidaknyamanan dan hukuman, di mana murid melakukan disiplin karena ia takut dihukum. Ia merupakan motivasi ekstrinsik. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid melakukan disiplin karena ia ingin mendapatkan imbalan. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Yang ketiga, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, di mana di sini murid melakukan disiplin karena ingin mendapatkan imbalan. Ini merupakan motivasi intrinsik juga. Lanjut Pak Unan. Konsep disiplin dengan identitas gagal. Nah, ini yang gagal, ya. Yang pertama, hukuman. Kita biasa hukuman itu terdiri menyakitkan, tidak nyaman, murid akan takut, memaksa, murid menyembunyikan kesalahan. Yang terakhir di sini adalah murid menjadi rendah hati. Ini adalah akibat dari penghukuman. Yang selanjutnya penghargaan. Nah, ini biasa, kalau penghargaan ini biasa kita bahas dengan, kalau kita sering melakukan penghargaan otomatis yang pertama di sini tidak efektif. Yang kedua, merusak hubungan, mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking, merampas hak menghargai dirinya sendiri. Lanjut Pak Unan. Konsep disiplin dengan identitas sukses. Nah, ini tadi yang gagal, sekarang adalah yang sukses, ya. Konsep disiplin yang sukses. Konsep sukses yang pertama adalah penguatan jangka pendek, perlu memonitoring berkelanjutan, stimulus atau respon, murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan, restitusi, murid bertanggung jawab atas perilakunya, fokus pada pemecahan masalah dan jangka panjang, menghormati dirinya dan orang lain, teori kontrol atau dirinya memegang kontrol, murid bersemangat memperbaiki kesalahannya. Lanjut Pak Unan. Konsep disiplin, pendekatan restitusi, sebuah cara untuk menanamkan disiplin pada murid itu sendiri. Dimana yang pertama adalah pengertian restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Sedangkan ciri-ciri restitusi di sini adalah yang pertama, bukan menebus kesalahan tetapi belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan, menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, fokus pada karakter bukan tindakan. Yang terakhir di sini adalah menguatkan dan fokus pada solusi. Next Pak Unan. Baik, di sini adalah perbedaan. Di sini ada contoh kasus siswa yang merobek tugas temannya. Yang pertama di sini dari segi hukuman. Guru menghukum siswa membersihkan lapangan sekolah misal, atau guru marah dan siswa tentu
takut. Eksponan. Yang kedua di sini konsekuensi atau hukuman. Guru memberikan konsekuensi untuk mengganti buku temannya yang dirobek. Misal, yang kedua, guru tegas dan siswa menghormati peraturan yang sudah dibuat. Eksponan. Restitusi. Guru menanyakan keyakinan kelas dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalah. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Selanjutnya di sini 5 kontrol restitusi. Yang pertama di sini kita lihat gambarnya sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan yang terakhir adalah manajer. Ya. Next one. Oke, contoh penerapan 5 posisi kontrol. Di sini ada contoh kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Yang pertama adalah kita sebagai penghukum patuhi peraturan sekolah lalu berdiri di depan barisan. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Berapa kali Pak Guru harus memberitahu kamu Pak Guru kecewa sama kamu? Nah, yang kedua, posisi teman. Ayo yang tertib buat Pak Guru bangga, kali ini tidak apa-apa, kamu salah. Sedangkan tugas sebagai pemantau adalah kamu sudah melanggar, apa konsekuensinya. Yang terakhir di sini kita sebagai manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana caramu memperbaiki kesalahanmu? Next one. Baik, kita lanjut ke keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Nah, ini tentu pertanyaan ya. Karena hampir sama keyakinan dengan peraturan kelas. Penjelasannya di sini bisa kita lihat. Mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan helm saat mengendarai roda 2 atau motor? Yang kedua, mengapa kita memakai peraturan mengenai penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Ini adalah contohnya ya. Nah, di sini tentu ketika kita membuat keyakinan kelas ada prosesnya ya. Guru dan siswa membuat keyakinan kelas. Di sini bisa dilihat yang pertama kita berdiskusi tentang peraturan kelas tentang bersama siswa, kira-kira apa yang cocok yang kita terapkan di dalam kelas kita, sehingga apa yang kita buat siswa bisa mematuhinya. Yang pertama kita berdiskusi dulu. Setelah berdiskusi, lalu kita akan merumuskan bersama-sama mengenai peraturan atau keyakinan kelas. Yang terakhir tentu dari hasil diskusi atau merumuskan tadi, kita bisa menempelkannya di kelas atau bisa kalau ada grup bisa kita share ke sana, bisa kita tempel di mading sekolah kalau ada ya, sehingga siswa bisa setiap saat melihat ya kira-kira dari peraturan kelas yang kita buat secara bersama-sama, sehingga ada pegangan. Dengan adanya pegangan otomatis pelanggaran yang dibuat akan diminimalisir. Nah, seperti itu kan kemudian. Next one. Keyakinan kelas. Nah, di sini saya sudah kelas 1 SD 1 Perigi. Di sini ada contohnya. Yang pertama kita buat adalah disiplin atau tepat waktu. Yang kedua, menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Yang ketiga, menjaga kebersihan. Nah, tentu ini yang vital di kelas ya. Yang keempat, saling menghormati dan menjaga. Yang kelima, menghormati dan menghargai guru. Yang terakhir di sini selalu menerapkan 5S ya. Nah, tentu ini adalah keyakinan yang kita buat. Nah, di sini adalah bagaimana membuat keyakinan kelas. Ini adalah langkah-langkah yang pertama bisa kita lihat lebih abstrak dari peraturan. Yang kedua berupa pernyataan universal. Yang ketiga dibuat dalam bentuk yang positif. Yang keempat singkat dan jelas agar mudah diingat, terutama baik dari siswa ataupun guru. Bisa saja dari lingkungan sekolah kalau kita mau buat peraturan sekolah ya. Yang kelima, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Yang keenam, semua warga kelas atau sekolah dilibatkan saat pembuatan. Bisa kalau kita buat peraturan kelas, otomatis semua siswa yang
kita libatkan ya. Kalau kita mau membuat peraturan sekolah, tentu guru, kepala sekolah beserta siswa itu akan kita libatkan bersama-sama. Next one. Nah, baik. Dari membuat peraturan kelas itu tentu kita mengacu kepada segitiga restitusi. Di mana segitiga restitusi itu yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Yang pertama di mana identitas ini adalah kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Yang kedua, semua perilaku memiliki alasan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan, kita semua memiliki motivasi internal. Lanjut Bona. Baik, dalam menerapkan disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi pada posisi kontrol saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang manajer yang menuntun murid yang menjadi idaman yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab, standar pendidikan sesuai dengan standar pendidikan nasional tentunya ya. Baik Bapak Ibu guru yang saya hormati, Bapak Kepala Sekolah, mungkin hanya ini ya sedikit presentasi atau aksi nyata yang bisa saya lakukan. Mudah-mudahan dari penjelasan yang sangat singkat ini Bapak Ibu guru, tentu di tahun ajaran baru kita bisa action ya atau menerapkannya di sekolah kita, sehingga sekolah kita menjadi sekolah yang aman untuk buat anak-anak, nyaman dan menyenangkan. Baik, terima kasih Bapak Ibu guru, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu guru, mungkin dari penjelasan singkat kira-kira ada yang masih belum jelas itu, kita diskusi saja kira-kira apa yang belum jelas dari presentasi tadi. Silakan Bapak Ibu guru, kalau ada, kalau tidak ada bisa. Terlalu banyak istilah-istilah baru yang secara bahasa tidak mengerti. Ya baik, mungkin ya dari memang ini adalah mungkin jujur saja mungkin kita tidak pernah melakukannya ya, jujur saja, karena selama ini mungkin itulah kekurangannya kita. Maka dari itu mari kita diskusi ya, bukan saya mengajari teman-teman, tapi kita sharing atau kita diskusi kira-kira mana yang belum jelas gitu. Seperti ada istilah intrinsik, ekstrinsik, yang luar dalam apa? Kan istilah-istilah. Ada yang mau ditanyakan? Baru. Tadi ada sedikit ya mungkin pertanyaan mengenai ekstrinsik ya, di mana ekstrinsik itu tentu kita tahu X ya, dari dalam ya. Murid melakukan disiplin karena ia takut dihukum. X keluar ya? Oh iya sorry, keluar. Karena seperti yang sering mungkin ya kita contohkan di kelas, misal barang siapa siswa yang tidak membuat tugas, kita akan kasih hukuman yang misal dengan cara dia berdiri di depan kelas, atau dia akan menulis tugasnya berlipat-lipat ganda. Otomatis ini ketakutan yang timbul, bukan dia akan mengulang kesalahannya dengan kesadarannya sendiri, tetapi ini adalah rasa keterpaksaan ya. Kalau tidak dikerjakan otomatis dia nanti akan dihukum. Itu yang ditakutkan, bukan kesadaran mereka sendiri. Kalau saya tidak buat tugas, saya akan dihukum. Misal dia tidak seperti itu, saya akan membuat tugas karena saya tidak mau dihukum. Nah seperti itu mungkin sedikit dari ekstrinsiknya ya. Kalau dari intrinsik mungkin dari dalam ya,
Murid melakukan disiplin karena ingin mendapatkan imbalan. Ini merupakan motivasi intrinsik. Misal, barang siapa yang rajin datang tepat waktu, berpakaian rapi, atau yang sempurna sudah, otomatis nanti kita akan biasa menghasilkannya reward. Seperti biasa yang kita lakukan, entah baik itu berupa buku atau apa saja, entah permen kalau di kelas, itu akan menjadi motivasi dari dalam diri mereka sendiri ya. Tanpa kita suruh atau kita paksa, mereka akan melakukannya ya, karena itu berasal dari motivasi intrinsik mereka sendiri. Nah, mungkin sedikit itu aja ya penjelasan dari saya, Bapak Ibu guru. Mungkin Pak Abung saya tanggapi ya. Ya, silakan ada tanggapan. Mungkin kalau menurut pemahaman kita dari intrinsik itu adalah disiplin yang dilakukan oleh siswa itu berdasarkan kesadarannya sendiri untuk melakukan itu tanpa dia mengharapkan imbalan atau penghargaan dari siapapun. Itu mungkin disiplin intrinsik, budaya positif intrinsik yang dilakukan oleh siswa. Sementara ekstrinsiknya itu misalnya dia mencontoh dari orang atau kita sebagai pendidik, misalnya dia mencontoh, misalnya kita disiplin, dia akan melihat kita, oh ibu guru saya disiplin, maka saya juga akan mencontoh itu dari luar dirinya sendiri untuk mengambil sesuatu yang baik. Mungkin itu saja maksudnya. Oke, terima kasih Bu Guru hebat. Baik, ya, mungkin sedikit sebelum kita tutup, mungkin seperti katanya Ibu Guru, kita sebagai guru otomatis kalau bahasa kerennya itu kita sebagai role model bagi siswa kita ya. Jadi sedetail apapun kita sebagai guru, otomatis kita akan dilihat oleh siswa kita. Kita akan dicontoh otomatis seperti itu ya. Maka dari itu mulai di tahun ajaran baru, mari kita semua baik dari kepala sekolah dan rekan guru, kita akan membuat untuk peraturan yang lebih baik sehingga menciptakan pembelajaran maupun generasi yang lebih maju ya, terutama di zaman sekarang ini, di zaman milenialnya. Mungkin hanya itu Bapak Ibu Guru, kita cukupkan karena tidak ada pertanyaan lagi. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.